Hai semuanya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang korupsi. Sebelum kita membahas tentang korupsi, kita perlu tahu dong apa itu korupsi. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan maupun kuasa yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri pribadi maupun untuk orang lain. Di Indonesia sendiri, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Jadi, apa aja sih yang termasuk perbuatan-perbuatan korupsi? Pada dasarnya, praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi yang formal. Yang kedua adalah penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, ataupun aparat birokrasi. Yang ketiga ada penipuan. Penipuan dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Dengan begitu, kegiatan penipuan relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibandingkan yang kedua tadi, yaitu penyuapan dan penggelapan. Yang keempat adalah pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang telah diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. Yang kelima adalah favoritisme. Favoritisme dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya. Jadi, kita sudah tahu apa itu korupsi. Nah, dalam agama Buddha, apa itu sih korupsi? Nah, dalam ajaran Buddha terdapat 5 sila atau persepsi etika dasar yang harus diikuti oleh semua umat Buddha. Biasanya sebagai umat Buddha, biasa kita menyebutnya sebagai Pancasila Buddhis. Salah satunya terdapat pada sila keempat, yaitu yang melarang pencurian dan perilaku tidak jujur. Korupsi yang melibatkan penyalahgunaan keuangan atau kekuasaan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap sila ini. Selain itu, konsep karma dalam agama Buddha menekankan bahwa tindakan-tindakan kita memiliki konsekuensi, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan selanjutnya. Tindakan korupsi dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, dan akan membawa akibat yang buruk dalam siklus kehidupan selanjutnya. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi? Dasar seseorang melakukan korupsi adalah keserakahan yang dimilikinya. Dan keserakahan itu berakar pada kebodohan batin. Jika seseorang memiliki pandangan yang benar, ia tidak akan bertindak bodoh. Ia akan menyadari bahwa segala sesuatu itu, baik itu materi maupun non-materi, adalah tidak kekal dan selalu berubah-ubah. Nah, apa sih yang akan terjadi apabila kita melakukan korupsi? Yang pertama, akibat bagi pelaku. Tentunya rasa bersalah atau takut ketahuan. Yang kedua adalah rasa malu. Rasa malu misalnya jika kita sudah ketahuan melakukan korupsi, kita akan malu menghadapi um, rakyat maupun orang lain. Nah, yang kedua, yang lainnya adalah untuk bagi lingkungan. Nah, lingkungan yang dimaksud di sini adalah keluarga, teman-teman, maupun orang-orang di sekitar pelaku. Yang pertama adalah rasa malu bagi keluarga pelaku. Tentunya rasa malu akan dirasakan oleh keluarga pelaku. Kenapa? Karena pelaku adalah orang terdekat mereka, tentunya mereka akan merasa malu. Nah, ada lagi yang lain adalah kerugian secara materi. Kerugian secara materi ini biasanya kerugiannya itu pada keuangan negara. Nah, itu saja yang dapat kita bahas hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Audio Jungle.